Ya, shalom, selamat pagi. Saat ini saya akan melakukan praktek berkhotbah dalam tugas mata kuliah teori homiletika yang saya persiapkan dalam Yohanes 14 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketujuh. Yohanes 14 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ketujuh saya beri tema yaitu satu-satunya jalan kehidupan. Satu-satunya jalan kehidupan. Nah, dalam kehidupan keseharian kita, apalagi sebagai mahasiswa juga sebagai dosen, kita pasti pernah dipenuhi rasa gelisah dan cemas ketika melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Namun melalui proses ada sesuatu yang kita harapkan di kemudian hari. Dari segi tersebut dapat menggambarkan sedikitnya seperti itulah kehidupan kita. Dan pertanyaannya, mau kemana arah langkah kita? Apakah tetap duduk diam dalam kegelisahan? Atau kita tetap dalam sebuah pengharapan yang belum terpenuhi tanpa kita mengerjakan sesuatu? Yang pertama di sini adalah sebuah pengharapan dalam ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Dapat kita lihat dari pembacaan ini bahwa Yesus memberikan pernyataan kepada banyak orang. Dia mengatakan hendaklah percaya kepada Allah dan juga percaya kepadanya yang telah memberikan sebuah pengharapan. Pengharapan di sini maksudnya ialah bahwa ketika kita sebagai umat yang percaya belum melakukan semua yang dikehendakinya, ketika kita boleh mempertahankan kebenaran yang berharga, maka ada pengharapan bagi kita, yaitu pengharapan akan kehidupan yang kekal. Pasti kita sudah pernah memberikan sebuah harapan kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Contoh misalnya kita sebagai pemuda-pemudi remaja zaman sekarang yang sudah mengenal yang namanya berpacaran, pasti pernah memberikan sebuah harapan yang baik kepada pasangannya. Seperti itulah Tuhan Yesus memberikan harapan akan kehidupan yang kekal kepada kita sebagai umatnya yang percaya melalui pengharapan yang diberikan Allah kepada kita. Hendaknya kita sebagai orang-orang yang dipilihnya tetap mempertahankan kebenaran di hadapannya dan setia mengikuti jalannya, agar pengharapan itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita harus yakin bahwa yang telah ditetapkan Allah dan apa yang telah dijanjikannya akan ditepati karena Allah selalu setia kepada janjinya. Kemudian yang kedua dalam ayat yang kelima hingga ayat yang ketujuh adalah jalan kebenaran. Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah jalan keselamatan dan hidup. Dia juga yang bersama dengan Bapa. Ayat ini hendak memberikan kita suatu pandangan bahwa Tuhan itu adalah yang benar. Tuhan adalah keselamatan dan hidup. Tidak ada yang boleh sampai kepada Bapa jika tidak melalui Yesus. Dia yang mendampingi dan menolong kita. Dia yang membimbing kita di dalam mengenal akan kebenaran tentang Kristus. Dia adalah wakil Allah yang diutus untuk membimbing kita ke jalan kebenaran, keselamatan, dan hidup. Nah, berbicara tentang kebenaran, kebenaran adalah sesuatu yang baik dan itu yang diinginkan Tuhan. Hendaknya kita terus hidup dalam kebenaran, tetapi tidak ada kebenaran selain dalam Tuhan. Ketika kita boleh percaya, mengaku dengan sungguh dan mau menjadi pengikut yang setia, maka Dia pula yang akan membimbing kita lebih mengenal akan siapa Kristus yang menjadi keselamatan dan hidup. Dia yang akan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita yang begitu menguasai diri kita. Karena itu, mari kita berbuat yang terbaik dan percaya kepada Sang Pemberi hidup. Amin.